ataupun mungkin nanti suatu saat Bapak dalam keadaan udah mati, itu mungkin bisa hidup Pak. Ya, saya dalam waktu charging atau yang lain. Kenapa? Karena nanti kita cerita AC ini di samping buat mendinginkan ruangan juga mendinginkan baterai. Baterai ini ada temperatur kerjanya, yaitu sekitar maksimal 35 derajat Celcius, itu akan didinginkan. Ya, jadi kerjanya itu si AC itu memang cukup keras ya, sampai buat ruangan ini juga buat baterai. Nah, hubungannya kepada operasional Bapak sehari-hari apa? Kita set aja, nggak usah terlalu, kalau mungkin bersolar ya, pengalaman saya lihat itu biasanya kita setting sampai minimum sampai 16 derajat, 18, pokoknya sedingin mungkin. Kenapa? Karena di bawah ada mesin Pak, panas. Kalau di bawah nggak ada mesin Pak, nggak panas. Jadi kalau di setting di 22 ataupun 23 gitu, itu sudah mencukupi 25 derajat. Oke, nah ini motornya Pak, motornya ada dua di belakang, kiri dan kanan. Nah, jadi motor ini yang menggerakkan roda pengganti mesin. Motor ini elektrik dinamo 600 volt. Nanti kita seperti apa motornya kita bicara. Secara sistem anti air Pak. Ya, jadi ini sudah IP68 anti air. Kalau banjir sampai dengan setengah ban kurang lebih 20 apa 40 cm masih bisa lewat. Mantap. Tapi kalau di atas itu kita tidak menyarankan. Saya sih pernah nyoba Pak, waktu kita tes hampir satu ban 30 sampai 40 cm. Itu nggak ada masalah. Diterabas itu air. Terabas air, nggak masalah. Tapi itu tidak kita sarankan Pak. Saran kita adalah kalau di bawah setengah ban silakan Bapak lewat, di atas setengah ban sebaiknya Bapak menghindari. Apa namanya? Untuk listrik ini. Meskipun ini sudah dirancang sebetulnya apa namanya? Kalau nggak dari sini, ada berapa bentar? Karena sudah nggak ada ini. Ini busnya rakit tadi. Ya udah, paling tunggu aja di sini kalau ada apa-apa gitu. Jadi bus ini beda kalau lihat bodinya. Sudah saya di sini. Kita bus ini dirancang khusus untuk kendaraan listrik. Jadi apa perbedaannya? Nanti kita lihat perbedaannya adalah secara bodi menggunakan aluminium, sudah ringan. Kemudian juga rangka-rangkanya tidak menggunakan sasis, sedikit. Ini kendaraan kita produk BYD. Jadi sebetulnya BYD dari mulai sedan sampai dengan kereta. Ini pengetesan baterainya, nggak usah takut. Baterai katanya berbahaya. Ini pengetesannya ditusuk, dilempar, dibakar. Jadi ini aman semuanya. Ini busnya di Shenzhen kurang lebih ada 10.000 sekarang operasi di Cina. Jadi nanti kita lihat benar nggak sih bahwa apa namanya memang bus ini kalau jalan anti air. Ini ada pengetesannya, ini banjir Pak. Ini hampir satu ban ya. Kalau Bapak lihat tadi itu hampir satu ban itu, segitu. Tetap dia bisa jalan. Jadi dia bisa untuk apa namanya pengguna alat pacu jantung semua ini sudah aman. Sebetulnya Pak, sebetulnya mobil ini itu tidak ada polusi suara, tidak ada suara. Hanya sayangnya di Indonesia nggak boleh karena membahayakan katanya. Takutnya pengendara yang lain, orang naik sepeda motor atau naik apa kaget kan ada bus tapi nggak ada suaranya gitu. Takutnya mereka kaget. Akhirnya kita buat suara buatan. Nah suara buatan itu
kurang lebih berjalan sampai dengan 40 km per jam kurang lebih. Jadi apa namanya? Ya, jadi nanti Bapak lihat suaranya suara buatan, biar orang mengetahui aja bahwa ada bus jalan. Nah, jadi bus ini sudah digunakan di banyak negara Pak, di Eropa, di Amerika, bahkan di Jepang, di Korea, yang mereka produsen kendaraan yang cukup besar di Asia, mereka juga menggunakan bus BYD dari produknya BYD. Kenapa saya ini juga di Inggris kasih lihat ini? Karena kan orang sekarang ada beberapa pendapat, oh ini bagusnya bus Cina, jangan kayak merek yang dulu tuh. Datang udah sebentar udah nggak tahu nasibnya, itu numpuk aja di dalam motor tuh jadi rumpon. Apa di Bogor udah jadi rumpon. Ini bus ini memang dirancang berbeda Pak. Ya, jadi ada charger setiap kursi. Saya nggak tahu apakah nanti benefit atau malah penumpangnya nggak mau turun-turun kan, sambil main game gitu sambil duduk kan gratis kan, bayar 3,5, udah dia bisa seharian tuh main game kan, bisa ngecas HP sambil ngadem ya, karena setiap kursi ada Pak, setiap kursi itu ada colokan USB-nya. Nah ya bikin canggih. Ya paling itulah penumpang nanti udah naik nggak mau turun gitu kan, duduk aja udah. Nah, apa jadi nanti yang kita akan coba di sini biasanya yang pertama kali masuk itu lodek pas sebelah kiri, jadi jalur kiri. Nanti kita coba aja. Agak memang saya sih sedikit nanti waktu udah beroperasi mungkin bapak-bapak sedikit hati-hati aja. Kenapa? Meskipun kita kasih suara buatan Pak, tapi banyak orang yang apa ya, dia nggak ngerasa bahwa ada bus, ada kendaraan gitu. Saking nggak ada suaranya. Iya. Paling orang naik sepeda motor kan butuh pakai helm gitu kan. Karena nggak ada suaranya bahaya Pak memang. Itu sedikit kelemahannya lah dari bus listrik. Tadinya dibuat biar tidak ada polusi suara, tapi akhirnya kalau di Indonesia mungkin belum waktunya kali ya. Pengendaranya belum disiplin. Oke, jadi bus kita yang ada sekarang di sini Pak, kurang lebih nanti Pak Dadan sudah menyiapkan sekitar ada 30 bis di sini nanti beroperasi, bertahap beroperasi. Insya Allah mulai bulan ini atau paling bulan depan sudah mulai. Busnya seperti ini Pak. Lodek ada di sebelah kiri, saya nggak tahu koridornya mana. Ada dua sih sekarang mungkin. Tapi yang pasti dimanapun pasti akan ditaruh di pusat kota. Itu yang saya tahu. Pusat kota kalau bisa lewatin balai kota. Kalau bisa ya. Kenapa? Karena ini proyeknya DKI gubernur ya, proyek mercusuar lah biasanya ya. Kendaraan ini memang secara harga ya tidak main-main Pak. Timnya Pak Dadan, bos-bosnya Pak Dadan udah pusing mikirin bayarnya. Harganya kurang. Mungkin gini bocorannya. Jadi nanti mungkin mau ditaruh di koridor 1. Kalau tidak koridor 1, ada koridor baru antara Bundaran Senayan sampai Senen. Kalau enggak koridor 1, antara itu aja katanya. Dilewat balai kota. Hanya seperti itu. Jadi, tapi ya nanti kalau misalkan disuruh koridornya ya harus sebagai penugasan. Itu lah. Ya. Oke, lanjut Pak Taufik. Oke, jadi kendaraan ini apa namanya, kita sudah uji coba Pak selama 3 bulan kurang lebih tahun lalu ya, itu 2 tahun lalu kita sampai tahun lalu kita coba di koridor 1 sebetulnya. Kalau dulu namanya GR1 ya, GR1 itu Blok M Balai Kota. Sebetulnya Blok M Kota, tapi kita ngambil Blok M Balai Kota karena lewat Balai Kota. Selama 3 bulan, alhamdulillah sih gak ada masalah Pak. Penggunaan baterai juga normal. Kita start operasi dari pagi jam 4 seperti biasa, kembali ke pool jam 10 malam seperti operasi normal aja. Itu kurang lebih baterai hanya pengguna sekitar 70%. Nah, bus ini sebetulnya bisa menempuh sekitar 250 km Pak, dari 0 sampai 100% ya. Nah, itu yang akan ditargetkan mungkin sekitar 200 lah
sama MT-nya mungkin 20. 220. Nah, cuman memang pasti ada pertanyaan dari Bapak. Ini kan kalau solar kan ketahuan ya gitu kan, habisnya gimana, ininya gimana. Nah, pasti kan jadi pertanyaan karena kendaraan baru. Nggak usah takut Pak. Memang kalau sudah 20% ya itu akan ada indikator nyala Pak. Indikator nyala bahwa baterai sudah low ketika sisa 20%. Tapi bukan berarti kendaraan akan langsung mogok. Tidak Pak. Itu nanti akan nyala sampai dengan sisa 15% Pak. Setelah 15% nanti akan ada bunyi alarm. Bunyi alarm semua masih normal Pak. AC semua masih normal. Terus sampai nanti kurang lebih hampir 5% Pak. Setelah 5% nanti baru AC pelan-pelan, blowernya dikecilin, temperaturnya naik, lampu mulai redup, terus dikurangin semua Pak penggunaannya. Sampai dengan 5% semua AC dimatikan Pak, lampu tidak. Nah, terus itu sampai dengan 0. Kalau 0 udah selesai. Jadi dia ada indikator. Jadi sebetulnya di bawah 20 masih bisa dikendarai. Kenapa? Kita kasih lampu 20 itu perhatian atau peringatan buat Bapak bahwa ini baterainya udah mau habis nih, jangan sampai kehabisan baterai di jalan. Nah, 20 itu emergensi Pak. Emergensi Bapak dari titik Bapak terakhir supaya mobil itu harus segera pulang ke pul. Setelah 20% mobil berarti diusahakan harus setelah menyelesaikan tugasnya secepatnya pulang ke pul. 20%. Jadi itu artinya Pak. Ya sebetulnya yang di solar juga sama ya, kalau udah mau habis nyala gitu kan. Oke. Nah, di dalamnya sama Pak seperti bus-bus yang mungkin Bapak udah lihat. Jadi nanti bus itu lodek ya, lodek, pintu depannya satu, pintu tengahnya itu kiri kanan. Nah, di bagian belakang ini, bagian belakangnya agak naik Pak, agak naik ini karena di bawahnya ada baterai. Jadi baterai itu nanti posisinya ada di dalam bagian bawah, belakang, kiri kanan dan di atas. Oke, nah ini rangkanya. Oke, kita sekarang mulai dengan motornya atau gardan belakang penggeraknya. Motornya ada dua kali 90 kW kilowatt, bekerja dengan voltase 600 volt Pak. Jadi kalau voltase rumah itu kurang lebih 220 ya, ini 3 kali lipat 600 volt. Cukup responsif Pak. Jadi kalau perbandingannya dengan solar jauh Pak. Ini Bapak seperti mengendarai kendaraan mobil kecil sedan, seperti mengendarai mobil bensin Pak. Bensin pakai turbo kalau kata teman-teman. Jadi Bapak pakai mobil bensin tapi pakai turbo. Jadi nanti begitu Bapak mengendarai berbeda karakternya Pak. Waktu ngegas kalau solar itu ada kosongnya sedikit kan Pak. Dia sampai kursi naik baru ada tenaganya. Kalau ini Bapak injek langsung lari. Hati-hati, begitu diinjek langsung lari, nggak ada kosongnya Pak. Waktu Bapak mau nyalip gini juga sama. Hanya memang si kecepatan kita limitin 70 km per jam Pak. Sesuai dengan peraturan dari Transjakarta untuk bus kota. Kita 50 Pak. Hah? 50 ya? Ya. Tapi katanya biar bisa masuk tol. Wah, ngeri juga Pak. Bisa 50. Ngeri juga. Nah, itu bisa jadi balapan. Ya. Di sini apa namanya? Dandan ini Pak nggak bisa ini Pak, nggak bisa. Istilahnya kalau udah disetting, saya sama tim nggak bisa ubah Pak, karena itu yang bisa merubah dari Cina. Nah, jadi sekarang posisinya ini masih di long speednya berapa Pak? 70. Sementara kita kan di 50. 50 ya, nanti bisa disetting gitu ya. Setting 50. Nah, kalau udah mentok Pak, udah disetting itu Pak. Jadi nanti Bapak injek gas percuma Pak. Kalau udah mentok. Kalau nanti mungkin disetting sepakat 50. Ya udah Pak. Kalau udah 50 Bapak nggak usah injek gas lagi. Kalau yang lama-lama bener diinjek dikit, biasa di harewosan mekanik borok sedetik lah. Ini nggak bisa Pak, mekaniknya Pak. Nyerah mekaniknya, ampun. Itu kan pakai software semua Pak. Nggak bisa diborosin sedikit katanya, nggak bisa Pak. Ini udah di lock, betul-betul di lock. Jadi dia pakai program, pakai software, semua di lock Pak. Sesuai dengan permintaan daripada
pengguna. Nah, tapi Bapak nggak usah takut apakah nanti karena ini kayaknya begini, benar nggak? Karena dilimitin kan, kalau yang lama kan sholat bisa lebih kan, tapi beda Pak. Nanti Bapak bisa cobain di akselerasi. Cuma satu Pak, pesan saya kalau pas nanti Bapak jalan, cara Bapak menggunakan kendaraan ini, cara Bapak ngegas ya, mungkin sama dengan sholat, tapi ini lebih ekstrim Pak. Bapak bisa nanti satu kilowatt ya, kita hitungnya 1 kWh. 1 kWh kalau kaki Bapak, saya bilang kaki emas gitu Pak, itu bisa nanti 1,3 1,4 km. Tapi kalau Bapak salah pengoperasian, mungkin 0,7 km 1 kWh Pak. Range-nya bisa jauh Pak. Ya itu kan pelan-pelan ya, Bapak juga waktu awal juga kami sama Pak. Oh begini, enaknya begini, oh iritnya begini. Karena kalau udah jalan Pak, bodinya kan berat ya. Ya nggak usah terlalu banyak diakselerasi, nanti kedorong sama bodinya. Ya, jadi nggak usah terlalu apa. Kalau awal memang harus dibiasakan. Kenapa? Karena kalau biasa sholat pasti nginjek gas dulu supaya tenaganya ada, supaya RPM naik sedikit di 2000 3000, baru torsinya naik, baru bisa lari gitu kan. Nah kalau ini enggak, begitu gas langsung lari. Oke, itu perbedaannya. Jadi kalau motor itu, kalau orang suka naik motor itu biasanya dibilangnya gas spontan. Nah, itu digas langsung ngacir. Oke, nah suspensinya menggunakan e-charge Pak. Jadi e-charge itu kita bisa naik turun levelnya pakai balon, bisa miring. Nanti kita bisa lihat Pak, ada jembatan, tapi jembatannya manual ya. Jembatannya manual, jembatan buat apa namanya, kursi roda manual. Tapi si bodinya itu bisa dimiringkan. Jadi kalau dilihat ini miring ke kiri. Klaksonnya kayak mobil kecil gitu. Kayak di Sunter saya begitu muter, tak klaksonin orang jalan aja. Begitu istilahnya mobil bis lewat, dia kaget kan, oh bis ternyata gitu. Nah yang saya pertanyakan itu, BWI klaksonnya kenceng nggak ini? Gitu loh. Karena ya itu udah, kalau memang klaksonnya agak besar, wah ini ternyata kendaraan besar gitu. Karena klakson yang ada di Higir ini kecil Pak, Kayak mobil kecil. kayak mobil kecil. Saya pernah kebetulan kemarin saya ngetes ya kan, pakai klakson, tim gitu kan, orang santai dengan jalan, pas serot, dia kaget, oh ini gitu kan. Nah ini makanya saya pertanyakan kalau bisa klaksonnya dibesarin karena ya itu pakai mesin nggak mungkin ya kan. Saya minta klaksonnya di suaranya agak besarin gitu, jadi minimal orang tuh tahu oh ini kendaraan besar gitu. Itu aja Pak. Kalau klaksonnya sih standar ya kita, tapi seperti mobil kecil nggak juga sih, nggak juga. Masalah apa besar Saya pernah bawanya dia di klaksonan ngomong belum Pak. Masa suruh pasang kali dia bos ya kan nggak mungkin. Keong, ya keong buat ini. Bukan roket tapi ya bisa pakai angin. Cuma Minimal istilahnya klaksonnya agak dibesarin, saya usulnya gitu aja. lumayan besar Pak daripada Avanza jauh. Nanti kan saya coba gini kan, sama nggak suaranya gitu. Double keong nggak? Double keong gimana? Ada ya? Makanya itu aja Pak. Saya di samping Pak, biar nggak salah. Tapi jangan diserahkan. Nah bagus. Bawahnya bos ini. Dikalikan Pak, dikalikan kan. Malu-malu. Pak, ya. Tadi udah. Oh jangan rokok. Oh ini tombolnya nih. Nah itu yang diupetin, nah itu tombolnya.
Mana yang 2 petir? Oh, yang petir bawah ya. Kecil banget. Kesetrum. Boleh pindah ya. Cetek banget. Gus, halo. Dek, halo. Nyobain mobil baru. Halo. Ya, baris bikin 2 sip aja, 2 sip bersama. Biasa 2 sip aja. 2 baris. Wah, siap. Waalaikumsalam. Tapi sarannya baterai 4 volt harus Jajak sepatu. Itu ada hasilnya naik. Kayak Alphard, Pak. Ya. Kalau order atas, off-nya benar. Itu off itu. Off-nya Pak. Nasi Padang wayat. Kalau tidur mesti off. Oh. Kalau on berarti Pak. Iya, siap, betul. Aman. Ya. Di bawah. Aduh. Oke. Ya. Nah, kan cepat kalau begini Pak. Kita tekan tombol yang di bawah wiper ya. Oke, ayo. On ke bawah, on ke atas, on ke bawah. Ya, silakan. Ari on. On, ya, bego. Ada bukan di depan. Oh, tempat buka itu yang ini nih. Nah, tombolnya di situ. Tombolnya ini, tombolnya nih, lihat nih. Ya. Ya, Atau kayak tadi pakai remote. Oke, remote yang ini. Ya, manual. Halo. Kayak next. Dengan tarik. Ya, silakan masuk. Dia ke belakang Kirno. Tombolnya dia teman-teman. Silakan taruh lu. Satu dong, Tidak kita sini. Ayo. Apa Pak? Lanjut. Kela. Yang berkompeten, woi. Pak, ini satu lagi ada agak kelihatan. Woi. Terus. mau masuk Kirno itu buru-buru banget sih itu. Kanannya dia nyala. Ada tulisan ready. Oh iya, oke. Siap. Itu udah nyala Bang. Nah, Coba AC dong. Dia nggak ada suara. turun dulu lagi dulu. Kemudian baru setelah lampu ini biru, Ya. bisa nyala. Oke. Temperatur
baturnya kita bisa set. Dua-dua Dua-dua sedap. Dua-dua ya. Ya. Nomornya saya biasanya begini. 18 apalagi. Ya. Nah, Kalau 18 jangan dipencet malah mencenting. Gitu ya tuh. turun. Nah, itu Oke, naik. udah. Siap. Ini tombol untuk miringin mobil. Ya, seperti. Ke kiri nih. Iya, kalau Kiri lah masa kanan. ada penumpangnya pakai Kan ada dua kanan kiri pintu. Enggak kanan kiri ya, Pak ya? ada lampu ini di sini warna lampu kiri. Pak Firno paling Terus depan nih. kuncinya ada di kuning ya Pak. Ya. Nyala. Ada 3 warna, kuning, merah, Hijau. Kalau hijau berarti fungsinya pekerja. Sistemnya pekerja. Kalau kuning itu peringatan. Peringatan. Dalam arti mobil masih bisa jalan. Tapi Tapi ada Bapak masalah. ada kendala tapi mobil masih bisa jalan. Kalau merah itu memang harus akutan. Terus buat stabilkan supaya nggak miring lagi. Syaratnya pintu harus ditutup. Dia otomatis. Coba geser Pak, pintu mau saya tutup Pak. Maaf ya. Wah, kapasitasnya. Putar. Saya nggak tekan. Oh, ini otomatis kiri ya. Iya, normal lagi nih. Jadi kalau di belakang nanti ada yang nekan tombol kursi roda, syaratnya Bapak turun miringin kendaraan. Kiri. Buka pintu belakang, remnya turun. Coba, coba. Pintu belakang, Oh. ya. Terus remnya turunin. Pintu belakang paling kanan, Pak ya? Yang nurunin ramnya Tombolnya siapa? ada 3. Yang Kita, paling Pak. yang kiri. Kalau ada PLB ya PLB. Oh, gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ya Bapak yang turunin. Kalau dia minta buat kursi roda. Ini pintu depan, depan kiri. Ke belakang itu buka. Awas, awas, Ipit, awas. Awas lu. Ke depan itu nutup. Oh iya. Ke belakang buka berarti. Belakang buka. Yang tengah, Pak. Yang tengah pintu Tengah. belakang kiri. Oh, sebelah kiri ya. Belakang kiri. Ini untuk pintu ya Pak. Yang ini belakang kanan. Paling kanan itu belakang kanan. Normal lagi ya. Itu kalau untuk pintu ada potensi bisa orang kejepit nggak Pak kira-kira? Pak coba 55 orang deh. Nanti Coba kita antar deh. 55 orang deh. Maksudnya orang lagi tangannya masih Iya, pegang. ayo 55 orang. 55 orang aja. Nggak bakal ini. Udah mulai dingin dia nih. Oh iya, aktif. Jangan lupa subscribe Wahyu Enjoy, ada juga. Terima kasih. Iya. Makanya saya nggak ada. Udah nggak ada. Apa? Pak Esther yang malah enak ya. Sama Pak Isma. dari awal ya. Itu kemudian kunci harus dekat dashboard. Ini ada tempatnya nih. Tempat kunci tuh ya. Iya, iya. Kunci taruh di situ. Tekan rem, lampunya hijau akan nyala. Tekan sekali nggak usah ditahan.
Oh iya ya. Tanpa rem tangan udah direm di nggak bisa masuk. Ah siap. Oh iya. Digas maju Pak. Kasus biasa ya gitu. Tanpa digas, kemaju biasa. Siap. Siap. Ya, siap. Balikin lagi. Ayo 5 orang lagi. Yang udah belum. Turun dulu Pak. Yang kalau ke belakang. Durasi. Belum. Kamu kira-kira stop. Belum. Silakan. Masuk itu ya. Taruh kunci ini Yang aman, Pak. 1 meter dari dashboard. Yang jelas ada di kotak aja udah. Nggak boleh lebih dari 2 meter. Yang jelas ada di kotak aja di kotak. Iya lah. Nah, kita tekan rem. Ya, kalau kita tekan rem, kan emang naik dari Iya. Terus lepas, hijaunya mati. Iya. Kita tekan rem, nyala hijau, tekan sekali. Itu suspensi. Nggak ada nyala. Tapi nggak usah ditahan, Iya. sekali aja. Pak, itu suspensinya sebelah mana? Kanan kirinya? Suspensi? Bentar ya Pak, Dari awal. Dulu atur satu-satu ini dulu. Oke, mobil udah nyala, udah ada tulisan ready, ada tulisan oke, mobil udah hidup. Dalam artian mobil udah bisa jalan. Terus jalan angin gimana? Biasanya kalau Mercy kan angin dulu. Ya, nanti kalau anginnya kurang, kayak contoh ini. Dia akan nyala Pak. Sama nyala sama itu juga merah. Jemplingnya Nah, Pokoknya ada suaranya gitu. tuh air pressure low. Oh iya, siap. Kita tuh harus nunggu angin ngisi dulu. Iya. Kalau tulisan merah udah hilang,
kita bisa nyalakan AC atau udah nyala ready sama oke kita nyalain AC. Iya. Ya. Kemudian tutup pintu. Awas. Kamu tutup pintu tadi. Ini lagi aja gitu. Ini pintu ya Pak, yang merah dua, yang tiga ini. Pintu depan kiri, pintu belakang kiri, Pintu kanan. pintu belakang kanan. Ke depan itu nutup, ke belakang itu buka. Ya sama kayak yang kita akan bersama juga. Itu juga sama, belakangnya sama. Ini kurang ya tuh, hariran panas. Terus tadi, sekarang kita maju. Tekan rem, ya tekan rem ya. Tekan D, dia akan berubah D. Itu tandanya udah bisa digas. Rem parkir kita lepas, ya, kita bisa gas. Kalau nggak digas, ini nggak akan maju. Oh, Kan ya. Walaupun di juga. Ide, karena ini nggak ada mesin, iya. nggak ada putaran mesin, nggak ada langsam. Iya. Kalau kita gas baru dia maju. Oh iya, aman ini Mas. Nah, di sini ada fenomena. Ini ada logo hijau. Hijau ya. Kalau saya gas sedikit, hijaunya mati berarti. Itu tanda hijau. Hijau ini yang saya bilang tadi, remnya tahan. Dalam posisi D, rem parkir rilis, jalanan miring. Mobil nggak akan mundur, dia akan nahan rem. Itu namanya brake override, ingat ya? Brake override. Jadi menghindari saat kita mindahin kaki dari rem ke gas, mobil mundur. Itu ya Pak? Iya. Nah kalau sistem ini, kalau mobil mau diderek, sistem ini harus matiin. Karena mobil kan keren. Nah, nggak bisa diderek. Matinya dari sini. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Caranya tekan merahnya ke bawah, baru tekan belakangnya. Oh iya. Mundur juga sama. Mundur kita harus tekan N dulu. Sudah N kan? Tekan N. Lampu merahnya nyala. Kamera CCTV, kamera mundur aja yang ditampilkan. Kalau kita pindah ke netral atau ke D, kamera CCTV bisa banyak ya. Kita tinggal pilih misalnya pintu penumpang. Oh, situ juga dia aman bener. Atau daerah supir. Belakang. Ya, kayak contoh misalnya, saya buka pintu belakang ke kanan. Ini akan otomatis pindah. Iya. Dia langsung monitor pintu. Ini CCTV-nya langsung otomatis. Pak, pintu. Tes masa kejepit. Kalau bunga sama aja kan. Kalau bunga sama aja kan. Tadi katanya kejepit. Ini lasernya dari sini. Buat ngasih tahu penumpang. Iya. Di sini. Oh iya. Siap. Terus Itu penggunaan untuk cas HP kan? ya ini USB buat ngecas HP. Ini buat nyalain TOB, AC, IC. Iya. Kemudian ini buat nyalain running tag. Nah, ini ada 3 tombol nih Pak. Ini miring. tes kepala di pintu Ini itu miring. Buat Display. buat Gitu ya? bantu penumpang kursi roda tadi. Ini kan miring. Iya. Ini kiri. Kiri-kiri Nah, buat balikinnya Bapak bisa tekan cas atau pintu otomatis ditutup. Oh, baru normal kembali. Nih, pintu saya tutup ya. Saya tutup. Setelah pintu tutup, atau Bapak paksain jalan, dia akan ada warning. Jadi yang otomatis. Tag, ini TV di tengah. Ini buat yang ini tadi di samping pintu. Pak, TV tinggal gunanya apa Pak? Gunanya rute Biasanya apa nanti gimana? dipasang iklan biasanya. Oh gitu ya, siap. Kayak kereta. Oh iya siap. Nah ini ASR off, tujuannya buat membantu kita pas melewati jalan lumpur, jalan pasir, bannya selip, kita bantu pakai ASR. Lambang ASR nyala, berarti tenaganya akan dipindah ke ban 100%. Di maksimum RWS atau Wah, bisa nonton BF ini. Kemudian untuk matikannya lagi sama, tekan lagi, dia mati. Kalau begitu ada mungkin kecepatan tinggi, ada hujan atau melewati salju mungkin ya, siapa tahu di Indonesia ada salju. Lu kalau nggak tahu mau sampai yang bacot. Jadi tenaganya akan dikontrol biar nggak selip.
Kan ada ya, karena ini mobil tenaganya terlalu besar, responsif ya, takutnya kayak pot ya. Atau hydroplaning kalau orang bilang di tol terjadi. Buat menghindari itu pakai nomor yang matiinnya sama, balikin lagi. Kemudian kalau ada emergency, ini tombolnya emergency Pak, di sebelah kiri, di atas. Jika kita tekan, mobil akan otomatis dimatikan, tapi nggak berhenti. Masih jalan untuk mencari posisi parkir tinggi. Sebab itu akan otomatis dibuka. Nah, semua setelah penumpang udah keluar semua, udah aman, mobil balikin aja. Nah, balik. Matiin. Matiin, nggak usah diinjak rem. Oh iya. Oke? Ini kan zona hidup doang. Paham? Paham. Ya, next. Ya, next. Aman. Lima lagi. Aman. Oh, setengah Jawa lah yang udah maju. Bawa kan? Baca huncan. Ya, apa lagi? Siap. Oh, tes jalan lagi. Parkir dong, jangan pulang. Main, pulang aja. Oke. Bisa pakai Bluetooth lagi, Bu Uci. Oh iya dong. Nah. Ini kan lampunya hijau. Kalau pas rem lampunya mati. Oh, tekan rem lampunya nyala. Tekan sekali. Nggak usah ditahan. Mobil akan hidup. Oh iya. Walaupun dengan pintu terbuka, Pak ya. Pintu nggak masalah. Iya, nggak masalah. Pintu buka, hanya nggak bisa maju. Iya. Pak nanti teh habis duhur tes jalan satu-satu ya, jangan kemana-mana ya. Habis duhur lah. Itu tandanya mobil udah bisa maju. Iya. Nah, sekarang kita kan nyalain AC. AC itu tombolnya di sini nyalain. Ini blowernya, ini temperaturnya. Tapi menurut nggak ini aja kan? Ini bisa setel. Ini biasanya saya pakai di dua Pak. Untuk daerah Indonesia. Karena kita nggak terlalu panas. Terus ini untuk nyalain running tag. Running tag. Urusan. Kemudian ini nyalain TV tengah. Ini nyalain lampu LED ini yang di atas pintu. Iya, terus. Nah, terus ini untuk mobil miring. Miring mobil. Miring mobil bantu orang naik kursi roda disabilitas. Nah, untuk balikinnya bisa tutup pintu atau dengan tombol ngecas. Sebelah kanan. Oke, pintu tiga-tiga dipencet langsung. Itu tiga. Ini bisa saya tutup semua. Oh iya. Pintu ketutup, dia langsung otomatis. Langsung naik. Atau bisa pakai tombol ngecas. Nah, misalnya mobil ketinggian misalnya. Ya. Ini udah posisi tinggi nih ya. Ini. Nah, mobil ketinggian kita nggak tahu nih posisinya normal apa enggak. Tekan aja ngecas. Ini udah normal. Dia akan ngatur sendiri normal. Berarti ini Atau standarnya nih, standar. kalau lagi jalan begitu mencapai 30 km per jam dia akan turun sendiri. Nyesuaiin Oh, dengan sendirinya. dengan sendirinya otomatis. Kalau kita lupa lah gitu. Kalau kita lupa. Ya. Manusia nggak lupa dari lupa. Ya, nih. Nah, untuk aktifin TOB ada di cek. TOB itu. TOB. Ya. Ini untuk exhaust depan. Exhaust belakang. Itu tidak Apa? Exhaust itu biasanya Pertanyaannya, ini jadi kamera kayak ada something gitu, ada apa gitu. Saya tanya kenapa? Cocok kan? Udah. Yang nggak pantas lah. Ini mah pantasnya bantaran tua. Di sini nggak ada yang mau ngaku tua. Oh, ini nggak ada yang mau. mati kan? ini kan tadi nggak. Ini kan nggak ada. Ya. Berarti rem mati. Kita ini. Tadi kan saya bilang taruh kuncinya ada ke dashboard. Ini terus. Bapak injek rem, Ya. tekan tombolnya. Udah. Oke. Sip. Tutup semua pintu. Tutup ke depan, Pak. Tutup dulu. Belakang. Kanan. Oke. Nah, Saya foto lah di foto. Soalnya sebelum duhur nih. AC. Schedule sebelum duhur. AC. AC dulu. Nah, segini normal kan? Ya, udah. Kita ini Direm atau Pak? udah direm. Ngerem dulu. Ini rem. Ini masih N.
Injek remnya yang dalam. Nah, baru tekan D. Nah, itu baru. Coba R sekarang. R dulu. Tekan rem. N ke R. Ya. Saya bisa mundur. Jur. Ntar aja Pak, habis foto-foto Pak. Nah, beng, tanam. Foto-foto dulu katanya. Kita netralkan. Netral. Ini. Udah, buka pintu. AC matiin. Buka pintu. Pintu tuh yang sebelah sana. Ini mana? Itu depan kiri. Itu nutup, ke belakang buka. Ini yang belakang. Yang kanan. Nah, oke. Nah, kita matiin aja tadi. Tekan doang. Matiin ini. Nggak usah direm, tekan aja. Udah ini mati. Sip. Udah kunci taruh situ. Silakan foto dulu yang ikut tadi, silakan dipoto. Salah dulu.
beban lah. Dia ntar gampang ngasih. Gocang lu pasti. Biasa itu banget memot loh. Juga tulai segitu. Kaharep atuh neuleuna. Lain teh nepi euy. Mana mah daletik teuing atuh. Nepi syukur ae. Kantor nama di ditu nya. Oh, nya. Bola tarik teuing mobil anyar teh. Ayo mesem bagus. Oke. Kalau sendiri Cibubur besok. Tangannya dong, tangannya dua kalau lagi dites tangannya dua. Penyegaran lah. Tapi itu maksudnya lah, nah, biasa. Apa mobil wisata kan sendiri. Itu paling bisa enggak kalau nanti mau taing lieur mau. Ampun. Ada klaksonan. Hati-hati awas hati-hati. Biasa lagi. Lagi kiri. Kirimot. Astagfirullah. Tuh. Yang berapa kali ini? Pak. Sudah mana? Karena teuing awakna. Katumpul. Maju terus nanti mundur. Terus maju. Terus. Oh, mundur sana. Mundur. Stop. Tong dibuka. Mundur. Luruskan. Sok. Mon, si Dewi kan. Kita tombolnya belum, Mon? Hah? Mundur. Ada video. Nah, seri. Mana penek teuing. Spion disalahkeun. Lamun di dia mah ya. Beres spion bajaing malah. Oh, tuh ganti si mana sih itu tuh si Dewi. Wahyu belum, ayo. Udah. Wahyu belum. Mana sih Wahyu orangnya? Wahyu dulu, Pak. Wahyu belum. Yuk. Itu Wahyu Din. Dwi belum. Dwi ya? Belum. Wahyu apa Dwi dulu? Dwi. Wahyu dulu. Wahyu apa Dwi? Wahyu dulu. Ah, lu garangan. Main duluan aja. Lu mau kerja lu ya? Oh. Gue nyari penumpang dulu. Ke Tasik lewat mana nih? Yang mana? Nagrek. Oke. Oh, berapa ini ya sini ya? Atau ini yang jalan gawe lah. Kata dia. Dulu yang waktu jongkoknya juga bilang tapi ini kan sepotong kan panjang itu nggak sepotong juga makanya di sini emang keren banget kalau pantai sana. Ian benar gawe teh. Apa? Wes sok atuh wae gawe.
Camping gitu. Weng gitu. Suruhan. Kudu digasnya. Ini kudu digasin banget awalnya. Gua tadi goreng. Lu ntar kebawa pulang sama gua. Keren belum masuk, ternyata kurang ngegas. Jadi ini masuk gigi juga nggak mungkin JMJ ya? Kalau nggak digas kan nggak maju ya? Kayak maksi. Iya. Ada yang nggak split Pak, atau setiap hari ada yang split pulang juga? Ayam tuh sepit ya ayam Pak. Ada yang nggak split. Bikin YouTube. Oh, cobaan. Pak. Safety belt. Hilang nih. Anda lupa ya. Pakai bunyi kan. Ini safety belt aja bunyi. Apaan sapunya? Teteh gimana safety belt kita teh link kayak iya GPS. operator ditinggal. Langsung nanti obuna langsung ke link. Operasional. Jadi langsung ayam pareknya Pak. Orang tahu Kayak nggak jalan kan? Kayak nggak jalan kan kayak gue tadi tuh. Dia langsung ayam taburan nih ya Pak. Tapi langsung Padahal udah masuk padahal. Ini padahal udah masuk. Sanu ngagas ngarep. Baru digas. Atas tangga itu dari mana? Mau dasar ibu bohong. Harus diinjek kayak dulu. Jadi sama walaupun mundur. Oh, beli tas. Nyobaan. Pintu. Mana pintu yuk? Paling itu. Ini Bukan paling kiri. Iya. Taeta. Kita tunggu ya. Pas. Mana sih Bu Yola? Iya. Pintu please. Balik tuh. Pak, makasih Pak. Senior ting. Jadi aja belajar nih. Ayo. Besok kelilingan aja. Centang dulu kita. Ayo Kak, salib. Pusing. Di dalam. Nggak apa-apa belajar. Tambur gua. Kok panas? Emang mau mana Pak? Mau rapat? Rapat. Udah, Bapak rapat ada bosnya. Rapat. Ya tetap aja. Ya rapat ya. Panas di sininya tapi ya. Ini diputer dong AC-nya. Di depan kok panas tapi ya Pak? Itu ya diputer kan. Nggak dibuka emang dari situ. Mana ada yang Ya biarin langsung ke depan. masih yang baku. Ada yang apa ya? Ini angin ini nih, angin panas. Exhaust kali. Tawaran dulu ya, batur, kata tasik gitu. Oh ini beli berapa tadi? Di sini panas nggak ada AC-nya Pak? Depan Pak. Tapi nggak berasa dingin sih. cuma di supir doang ya, di supir doang sih. Redang berarti drivernya Mak. Ini driver ada itu banyak AC-nya tuh, anginnya kencang banget bang di sini bang. Iya. Lubang lapangannya banyak banget. Di sini nggak ada emang sini tuh. Kalau di situ nggak perlu. Ini banyak banget di sini nggak perlu. Pak, kiri Pak, itu halte sebelah kiri. Oke. Pelanggaran ini udah nih. BA ini BA. Ya, benar. Tapi ayo nabi. Pusing lama-lama di mobil mah. Kayak gigi sinkronis yang dari apa ya? Kalau alas perkis, Saya ganti. alas perkis itu yang menghubungi depan belakang. Pakai lo bunyi. Pak WD, kayak Pak WD. Iya, bunyi. Kalau bisa ngerti Pak WD. Sepertinya.
Iya. Jadi ini kok giginya satu. Absen. Ada selotnya, Wi. Absen dulu apa? Absen. Di atas. Semua kamu hilang. Absen gigi gede. Dikelilingi. Bayar Di dulu, tengah- Absen. di tengah-tengah itu lagi Belum. gigi lagi. Belum. Barusan. Jadi kayak Belum rambut ada, singkat, belum kalau ada. biasanya belum ada. Coba dulu, nyoba dulu. Iya. Ayo. Kesempatannya jadi kalau Makasih, Wi. kan ini kan Ini pengalaman. kulitnya makin Iya makanya nih. Masa ya? enggak belakangnya juga lagi kan Bisa diliburkan karena enggak ada motor ini halus sih. Kagak di motornya mah Pak Denny Dino kan? tempel doang. Besok dia 70 jet pound Tadi kan dibilang. jet pound sih gede gini anjing gua tekan ini klakson Mana? bener inget Sama. konteknya ya Sama, beda. konteknya ya Ini ada juga nih. makanya juga Nilai dulu. kalau dinamo Ya iya nilai dulu nih. buatannya Bagus banget nih bawaannya. Iya. Pak Dwi ya? Kecil Iya, Pak tapi Dwi. Dulu saya wawancara nyopet sedikit dulu ya. pak nyopet bareng sama bapak Dulu sebelumnya pernah bawa apa, Pak? angkot pak Angkot. Iya. Angkot 112. 112. Iya biasa pak. Oke. Ini tangan nggak bisa gini pak. Oh, nggak bisa ya? Terus gimana nih pesan-pesannya bawa ini elektrik? Ya kalau bisa mah dikasih janda satu kan ini. Boleh. Boker banyak, boker. mekaniknya bagian mekanik apa di regular umum semua dipegang saya juga mekanik ya pak sama nggak susah ini mah pengerjaan awalnya Tinggi banget ini buat Berarti payan spionnya. payan pengerjaan sama saya jadi dah harus ada orang Di situ dingin tapi. Ayo mau pisan ngor pisan, Pak. Masalah apa gitu? maksudnya harus belajar. Jadi di sini apa soal apa ya? di sana ada orang Malaysia Oh, SPG. Berarti di sana kan? Sak, ayeuna saya Saya, Pak.